Kecelakaan di kolam renang, Dante sudah terbaring lemas di kasur dan jantungnya sudah tidak lagi berdetak. Dante pun dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pihak forensik melakukan ekshumasi. Halo semuanya, lagi dan lagi. Hingga timbul sebuah pertanyaan, apakah kita benar-benar bisa percaya kepada orang terdekat, bahkan orang tersayang kita? Suatu peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia adalah sebuah kasus meninggalnya seorang anak yang masih berusia 6 tahun dan merupakan anak dari salah satu aktris di Indonesia, Tamara Tiasmara, yang bernama Dante. Dalam musibah itu, Dante dikabarkan kehilangan nyawanya saat dia sedang berenang, tapi publik merasakan ada sebuah kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Banyak banget yang masih menjadi sebuah tanda tanya besar dalam kasus ini. Apakah peristiwa itu benar-benar sebuah kecelakaan atau sebuah tindakan penghilangan nyawa yang disengaja? Mari kita bahas semuanya di Tragedi. Dante adalah anak yang terakhir dari seorang wanita yang bernama Tamara Tiasmara. Dia merupakan aktris Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian masih agak asing dengan nama Tamara Tiasmara. Tapi sebenarnya, sudah banyak judul sinetron yang dimainkan oleh dia. Biasanya, dia tidak memerankan pemeran utama. Makanya, nama Tamara kurang familiar. Atau mungkin teman-teman yang sering menonton sinetron sudah tidak asing lagi dengan sosok Tamara ini. Sedangkan, ayahnya Dante bernama Angger Dimas. Dia adalah seorang DJ internasional. Mungkin teman-teman yang suka lagu-lagu DJ atau lagu-lagu EDM sudah tidak asing lagi dengan nama Angger Dimas ini. Tapi mereka berdua sudah tidak bersama lagi. Mereka memutuskan untuk berpisah pada tahun 2021 saat Dante masih berusia 3 tahunan. Dan Dante tinggal bersama ibunya. Melihat di media sosial pribadinya, Tamara sering banget memposting kegiatannya bersama dengan Dante dan terlihat kalau dia sangat menyayangi anaknya tersebut. Nah, dari sekian banyak aktivitas yang Dante lakukan, ada salah satu aktivitas yang sepertinya sudah menjadi sebuah rutinitas, yaitu berenang. Makanya, kasus yang terjadi ini sangat mengejutkan. Pada 27 Januari 2024 kemarin, pada hari itu, Tamara yang sudah berpisah dengan Dimas sebenarnya sudah memiliki kekasih yang baru. Orang itu bernama Yuda Arfandi, atau biasa dipanggil Fandi. Tamara dan Fandi pada hari itu berencana untuk berenang bersama di sebuah kolam renang yang terletak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tapi karena Tamara masih punya jadwal syuting, jadi dia hanya mengantarkan Dante ke rumah Fandi untuk dititipkan terlebih dahulu, sambil menunggu Tamara selesai syuting dan akhirnya berangkat bareng ke kolam renang tersebut. Dikatakan karena Dante sudah gak sabar mau berenang, dia pun menelpon Tamara untuk meminta izin berenang duluan. Dan akhirnya Dante pun pergi bersama Fandi menuju ke kolam renang tersebut. Dan Tamara bermaksud untuk langsung menyusul ke sana setelah aktivitas syutingnya selesai. Lalu, pada jam 5 sore Tamara mendapatkan telepon kalau Dante mengalami sebuah kecelakaan di kolam renang. Dan Dante sedang mendapatkan pertolongan pertama, yaitu nafas buatan. Dalam percakapan di telepon itu, Tamara meminta agar Dante langsung dibawa ke rumah sakit saja. Dan akhirnya, Tamara pun gak jadi menuju ke kolam renang, dia langsung menuju ke rumah sakit itu juga. Setelah sampai di rumah sakit, Tamara melihat Dante sudah terbaring lemas di kasur dan jantungnya sudah tidak lagi berdetak. Akhirnya aku putar balik ke situ, Dante juga jalan ke situ, jadi ketemunya di situ. Aku ketemu Dante nyampe duluan, udah lagi di kasur. Habis itu aku langsung pegang dia, pas udah dia EKG itu ya, udah flat, udah gak ada. Dante pun dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Tapi waktu dicek jantungnya tetap saja tidak berdetak. Dikatakan dokter pun juga sudah melakukan semua prosedur untuk menyelamatkan Dante, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya Dante pun dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ibu ya nggak percaya, oh cepet banget sih gitu, orang kedeket kok dari Pulau ke situ paling 10 menit 15 menit. Ya udah akhirnya aku bawa lagi Dantenya, aku bawa ke rumah sakit lain, ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Tapi tetap di sana juga dia udah nggak ada. Pihak kepolisian pada saat itu sebenarnya ingin melakukan autopsi secara langsung, tapi mendapatkan sebuah penolakan dari keluarga Dante. Hingga akhirnya, pada 28 Januari 2024, keesokan harinya, Dante pun dimakamkan. Tapi pada saat penyelidikan dilakukan, timbul banyak pertanyaan dari netizen, dari pihak keluarga yang lainnya, dari ayah Dante dan keluarganya. Sampai akhirnya, pada 6 Februari 2024, pihak forensik melakukan ekshumasi, yaitu jasad Dante dikeluarkan lagi dari kuburnya untuk dilakukan autopsi.
Nah, pada saat autopsi berjalan, banyak hal-hal yang janggal ditemukan. Di badan Dante banyak ditemukan bekas-bekas gigitan dan juga lebam-lebam. Hal itu pun dijawab oleh Tamara. Waktu Dante udah di IGD, aku gigitin semuanya. Sebadan aku cubit semua biar ada respon. Itu niat aku agar Dante bangun dan ngerespon. Aku pukulin semuanya dengan niat mau bangunin Dante. Nah, statement itu akhirnya menimbulkan sebuah kejanggalan. Ada beberapa kejanggalan yang akhirnya menjadi ramai dibahas di medsos. Yang pertama, bagaimana Dante bisa tenggelam? Padahal diketahui kalau Dante sebenarnya bisa berenang. Dan bahkan pada saat itu juga Dante diawasi oleh orang dewasa. Menurut keterangan dari Tamara, Dante sebenarnya memang suka berenang. Bahkan Dante sudah dileskan berenang sejak dia masih berumur 6 bulan. Dan Dante memang suka berenang di kolam yang lumayan dalam. Tapi hal itu bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh kakeknya Dante, ayah dari Angger Dimas. Dante sempat bercerita kepada kakeknya kalau dia sebenarnya tidak suka berenang. Dan Dante bercerita itu sudah berkali-kali. Yang saya tahu ini, yang saya tahu sehari-hari karena selama dia, kalau di tempat saya dapat 4 hari itu dia mandi pasti aku nggak suka berenang, dan dia cuma mau itu mukanya jadi tutupin air gini. Sedangkan Dimas mengatakan kalau 1 bulan terakhir Dante bercerita kalau dia sudah tidak mau berenang lagi. Anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah mau berenang. Nah, hal ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Dante bilang seperti itu karena dia memang sudah gak mood untuk berenang? Atau dia punya trauma? Atau punya perasaan bahwa akan terjadi sesuatu yang mengerikan di kolam renang? Selanjutnya, adanya bekas gigitan pada tubuh Dante. Tadi sudah dibahas, Tamara bilang kalau dia menggigit tubuh Dante untuk mencoba membangunkan anaknya tersebut. Hal itu menjadi janggal karena kalau orang yang sudah meninggal walaupun digigit atau dicubit, hal itu tidak akan meninggalkan bekas karena sudah tidak mengalir. Sedangkan diketahui Dante meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Selanjutnya, Mama Dante, Tamara, menolak untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kolam renang itu dengan alasan dia masih berduka. Menurut banyak orang ini adalah sesuatu yang sangat janggal. Karena kalau ada peristiwa yang aneh seperti ini, seharusnya sebagai orang tua, dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Sehingga banyaknya berspekulasi kalau Tamara sebenarnya ingin menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi di kolam renang tersebut. Hingga pada akhirnya, polisi pun mendapatkan rekaman CCTV dari kolam renang tempat Dante berenang pada hari itu. Saat rekaman itu diekspos, semua orang pun kaget. Mereka melihat Fandi, seorang laki-laki dewasa, berkali-kali menenggelamkan Dante. Diberitakan, Dante ditenggelamkan sebanyak 12 kali. Dan hal itu malah berusaha untuk ditutup-tutupi. Padahal sudah jelas banget apa yang dilakukan oleh Fandi pada saat itu. Dan tidak jauh dari Fandi dan Dante, ada seorang anak perempuan yang akhirnya diketahui kalau anak itu merupakan anak dari Fandi. Jadi pada saat Fandi melakukan hal kejam itu, dia berada di depan anaknya sendiri. Berdasarkan rekaman tersebut, Fandi pun ditetapkan sebagai tersangka dan terancam terjerat dengan pasal perlindungan anak hingga pasal pembunuhan berencana. Sampai hari ini, pihak kepolisian masih terus berusaha mengungkap apa motif dari peristiwa ini. Banyak orang yang masih bertanya-tanya dan curiga dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Tamara. Padahal dia baru saja kehilangan anaknya dalam peristiwa ini, yang mana dia seperti berusaha menutup-nutupi kejadian ini. Hal ini terlihat pada saat dia menolak waktu polisi mau melakukan autopsi secara langsung, dan dia juga menolak untuk melihat rekaman CCTV yang ada pada kolam renang tersebut. Padahal, kalau menurut aku nih, dia seharusnya menjadi orang yang sangat ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Kalau menurut kalian, bagaimana? Bahkan ada beberapa postingan pada waktu tahlilan Dante, dia terlihat biasa saja dan bahkan dia terlihat sumringah dan tidak menunjukkan wajah sedih sama sekali. Sampai ada beberapa netizen yang membandingkan sikap Tamara dengan BCL ketika dia kehilangan mendiang suaminya, yaitu Ashraf Sinclair. Tapi semua itu ditepis oleh pihak Tamara. Mereka bilang kalau selama ini mereka tidak diam saja. Mereka berusaha untuk mengusut kasus ini mulai dari Polsek Durensawit hingga ke Polda Metro Jaya. Sampai akhirnya kasus ini masuk ke proses penyelidikan. Pada saat konferensi pers, pihak kepolisian mengatakan, menurut rekaman CCTV, Dante ditenggelamkan sebanyak 12 kali dengan durasi yang berbeda-beda.
Ada durasi yang sangat pendek, ada juga durasi yang sangat panjang. Dan pada durasi yang pendek itu terlihat ada penjaga kolam yang sedang lewat. Lalu Fandi terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri seperti sedang melihat situasi ketika dia menenggelamkan Dante. Hal itu pun direspon oleh Fandi. Dia bilang kalau pada saat itu Dante sedang melakukan latihan pernafasan supaya lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air. Tapi pihak kepolisian masih tetap terus mendalami apa motif Fandi yang sebenarnya. Dan terkait luka lebam dan memar, pada konferensi pers, pihak forensik mengatakan kalau lebam mayat merupakan kondisi yang normal dalam 30 menit pertama ketika seseorang meninggal. Sedangkan memar dan luka lebam gigitan yang selama ini diberitakan tidak terlihat karena pihak forensik melakukan ekshumasi pada hari ke-10 setelah dimakamkan, sehingga sebagian kulitnya sudah hilang, dan itu merupakan hal yang normal dalam pembusukan. Pada faktanya, kita hanya mengetahui sedikit dari kasus ini. Yang kita ketahui hanya ada anak kecil berusia 6 tahun yang meninggal tenggelam, padahal dia bisa berenang, dan pada saat itu juga dia diawasi oleh orang dewasa. Lalu rekaman CCTV yang tidak boleh dicek, bahkan di awal juga tidak diizinkan melakukan autopsi secara langsung. Jadi banyak hal yang akhirnya menurut kita menjadi janggal dan banyak juga yang berspekulasi dengan kejanggalan-kejanggalan itu. Menurut kalian bagaimana? Tapi di lain sisi, ayah Dante masih terus menyuarakan keadilan untuk anaknya, dan dia juga terus berusaha untuk mengetahui motif dari kejahatan sang pelaku. Oke, itu dia sedikit pembahasan yang aku ketahui dari kasus tenggelamnya Dante. Kalau ada yang kurang dari pembahasan tadi, silahkan dilengkapi di kolom komentar. Kritik dan saran tulis juga di kolom komentar. Udah di sini dan sampai jumpa.